Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu isu yang sedang hangat dalam geopolitik dan ekonomi global, yaitu ekspor Indonesia di tengah rivalitas antara Amerika Serikat dan China. Persaingan kedua negara ini tidak hanya berdampak bagi mereka, tetapi juga membawa peluang dan tantangan bagi Indonesia sebagai negara yang aktif dalam perdagangan internasional. Bersama saya Anissa Gailartianti, mari kita bahas. Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau persaingan antara Amerika Serikat dan China ternyata bisa mempengaruhi ekspor Indonesia? Yuk kita bahas! Ekspor Indonesia sangat penting karena menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja, dan sumber devisa negara. Pada tahun 2025, total ekspor Indonesia mencapai 282,91 miliar dolar dan surplus neraca perdagangan 41,05 miliar dolar, sehingga sektor ekspor jelas strategis bagi stabilitas ekonomi nasional dalam konteks rivalitas Amerika Serikat-China. Indonesia berada pada posisi yang unik karena kedua negara sama-sama menjadi pasar penting sekaligus sumber tekanan kebijakan perdagangan global. Yang paling relevan adalah bagaimana Indonesia menjaga dan memperkuat ekspornya di tengah persaingan geopolitik dan geostrategi AS-China, tanpa kehilangan kedaulatan ekonomi serta kepentingan nasionalnya. Isu ini penting karena Tiongkok menjadi pasar ekspor non-migas terbesar Indonesia, sementara Amerika Serikat juga tetap menjadi ekspor utama dan penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia pada beberapa periode 2025. Jadi, tantangannya bukan memilih salah satu, melainkan bagaimana Indonesia memaksimalkan peluang dari keduanya sambil meminimalkan risiko ketergantungannya. Landasan konstitusionalnya ada pada Preambul UUD 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dan cabang produksi penting dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam urusan perdagangan dan ekspor, Indonesia juga memiliki payung hukum seperti UUD 07 tahun 2014 tentang perdagangan dan regulasi turunan terkait barang yang dibatasi atau dilarang ekspor. Secara empiris, China dan AS sama-sama sangat penting bagi ekspor Indonesia. Pada kuartal 1 2025, China menjadi tujuan ekspor terbesar Indonesia dengan nilai sekitar 14 miliar dolar, sedangkan Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan sekitar 7, miliar dolar. Pada Januari sampai Desember 2025, China tetap menjadi pasar ekspor non-migas terbesar Indonesia, disusul AS, dan bersama India menyerap 42,28% total ekspor non-migas Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat terhubung dengan dua kutub ekonomi utama dunia. Rivalitas AS-China menciptakan dua dampak sekaligus. Di satu sisi, permintaan kedua negara masih besar, sehingga ekspor Indonesia tetap tumbuh. Di sisi lain, kebijakan proteksionis, tarif, dan pembatasan teknologi dapat mengganggu rantai pasok dan akses pasar. Contohnya, pada tahun 2025, AS sempat menerapkan kebijakan tarif baru yang memunculkan resiko bagi produk Indonesia di pasar Amerika. Sementara itu, ketergantungan pada pasar Cina juga membawa resiko defisit dagang yang besar, karena Cina tercatat sebagai sumber defisit terbesar Indonesia pada beberapa periode 2025. Dari sudut geopolitik, Indonesia perlu menjalankan politik luar negeri bebas aktif secara ekonomi, tidak terseret blok manapun, tetapi aktif memanfaatkan peluang dari semua pihak dalam praktiknya.
Ini berarti Indonesia harus memperkuat diversifikasi pasar ekspor, hilirisasi industri, dan peningkatan daya asing produk agar tidak terlalu bergantung pada suatu negara. Kalau ekspor masih terkonsentrasi pada komoditas mentah atau pasar tertentu, Indonesia akan mudah terdampak jika terjadi perang dagang, sanksi, atau pelemahan ekonomi global. Dari sudut geostrategi, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dan ekonomi besar di Asia Tenggara memberi keunggulan negosiasi. Pemerintah bisa memanfaatkan ASEAN, memperluas perjanjian dagang, dan memperkuat kapasitas industri nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga pemain dalam rantai nilai global. Artinya, kebijakan ekspor Indonesia harus diarahkan pada ketahanan ekonomi jangka panjang, bukan sekadar mengejar surplus jangka pendek. Kesimpulannya, ekspor Indonesia dalam rivalitas AS-Cina adalah isu geopolitik dan geostrategi yang sangat nyata, karena menyangkut pasar utama, rantai pasok, dan kedaulatan ekonomi nasional. Indonesia tidak bisa lepas dari dua kekuatan ekonomi ini, tetapi justru harus cerdas memanfaatkan keduanya lewat diversifikasi, hilirisasi, dan penguatan posisi tawar. Dengan pegangan pada UUD 1945 dan prinsip Pancasila, kebijakan ekspor Indonesia seharusnya berorientasi pada kemakmuran rakyat, stabilitas nasional, dan kemandirian ekonomi. Berikut adalah referensi dan linknya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.